Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Sari Fitri Safira dari Etika Profesi Kelas A, Teknik Industri Universitas Brawijaya. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan resume saya yang telah diambil dari berbagai sumber jurnal, yang berjudul Pandemi COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Perilaku, Tingkat Stresor, Kesehatan, serta Kehidupan Manusia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan dosen pengampu saya di kelas etika profesi. Beliau yakni Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Beliau merupakan salah satu dosen di teknik industri, dapat dilihat di layar, luar biasa sekali. Baiklah, langsung saja kita masuk ke abstrak. Saat ini dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa, di mana seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia ini harus mengubah kebiasaan serta gaya hidupnya karena pandemi COVID-19 ini. Banyak negara telah terbiasa dengan new normal seperti social distancing dan stay at home, yang sekarang telah menjadi makanan sehari-hari dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, sangat sulit untuk memprediksi dengan tepat kapan pandemi COVID-19 akan mereda dan bagaimana komunitas-komunitas sosial akan kembali berfungsi selayaknya seperti sebelum COVID-19 terjadi. Satu hal yang saat ini tidak kita ketahui yakni apa efek jangka panjang dari pandemi COVID-19 ini terhadap pola perilaku, attitude, dan kehidupan manusia saat ini dan setelah kehidupan mulai kembali berjalan normal nantinya. Hadirnya COVID-19 tentu membuat banyak manusia yang kewalahan karena kondisi yang sama sekali tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Berbagai ancaman dan kegagalan datang dari berbagai sektor, seperti halnya sektor ekspor-impor, pariwisata, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Berbagai riset dan penelitian dilakukan demi menjaga dan juga memperbaiki kondisi yang sekarang telah terjadi. Pola hidup berubah drastis dari manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dan komunikasi bersama dengan manusia lainnya menjadi terbatasi karena hadirnya suatu pandemi yang memporak-porandakan dunia ini. Setiap manusia memiliki culture yang tertanam pada dirinya masing-masing. Namun, dengan kehadiran virus pandemi COVID-19 yang merubah tatanan dunia, bahkan tatanan rutinitas sehari-hari, tentunya hal ini akan berdampak pada kebiasaan dan akhirnya apabila masalah ini memiliki jangka panjang, akan menimbulkan side effect pada diri masing-masing. Ada baiknya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mengenal apa itu COVID-19. Ya, seperti yang kita ketahui, dunia sedang mengalami penyebaran yang luas dari sindrom pernafasan akut yang parah yang bernama COVID-19. COVID-19 ini disebarkan melalui tetesan pernafasan saat seseorang terinfeksi bersin, batuk, atau ketika dia berbicara. Penyebaran sindrom ini telah mengambil proporsi pandemi dan mempengaruhi lebih dari 100 negara dalam hitungan minggu. COVID-19 pun ditransmisikan dengan sangat cepat. Namun walaupun begitu, terdapat juga bukti bahwa penyakit ini dapat ditularkan oleh orang-orang yang hanya sakit biasa atau bahkan tanpa gejala. Dan di sini kita juga akan membahas tentang apa hubungannya jangka waktu dan juga perubahan perilaku. Yap, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 muncul sebagai peristiwa stres atau bahkan traumatis, di mana hal inilah yang mengharuskan individu-individu memahami dan dipaksa beradaptasi dengan situasi yang baru dan juga akhirnya memilih tindakan coping yang tepat. Misalnya, di negara yang menghargai individualisme, orang cenderung membentuk konstruksi diri yang independen. Dan di negara yang menghargai kolektivisme, orang cenderung membentuk konstruksi diri yang saling bergantung. Dan disinilah orientasi budaya akan mempengaruhi dan mengarahkan perhatian anggota tubuh kita terhadap stresor yang nantinya akan berkaitan erat dengan perkembangan kepribadian kita sendiri. Setelah itu kita akan membahas tentang physical inactivity dan physical activity. Walaupun manusia berasal dari dunia yang berbeda-beda atau negara bagian yang berbeda-beda, dunia juga telah hidup dengan pandemi lain selama beberapa tahun yang beberapa kali juga menyebabkan ketidakaktifan fisik atau biasa kita sebut sebagai physical inactivity.
Kemudian selain physical inactivity, pandemi itu juga biasanya menyebabkan sedentary behavior atau perilaku menetap. Menurut WHO, 31% dari individu yang berusia 15 tahun atau lebih tidak aktif secara fisik dan sekitar 3,2 juta kematian per tahun dikaitkan dengan perilaku gaya hidup yang tidak sehat ini. Physical inactivity secara konservatif menghabiskan biaya sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia sebesar 53,8 miliar US dollar pada tahun 2013. Selain itu, kematian yang disebabkan oleh physical inactivity menyebabkan kerugian produktivitas sebesar 13,7 miliar US dollar. Sehingga organisasi terkemuka telah mengenali krisis ini dan telah memperjuangkan upaya untuk meningkatkan aktivitas fisik atau yang biasa kita sebut sebagai physical activity. Nah, pada metode penelitian kali ini digunakan yakni cross-sectional study, di mana partisipan atau responden akan diberi pilihan untuk mengikuti longitudinal follow-up yang mencakup guna menyelesaikan kuesioner tambahan tiap 2 minggu hingga 3 bulan. Pada umumnya, metode-metode yang dilakukan untuk meneliti behavior maupun stresor adalah studi survei, berisi kuesioner, psychological screening, serta statistical analytics terhadap data dari responden. Dari data yang ada, lebih dari 60% partisipan menilai kekhawatiran berikut ini sangat krusial, seperti kesehatan keluarga, sanak saudara, dan juga kesehatan teman. Kemudian, menjaga jarak sosial dari keluarga juga mengkhawatirkan. Selain itu, kurangnya kendali dan ketidakpastian tentang status COVID-19. Dan sumber utama kekhawatiran lainnya terkait dengan kekurangan alat pelindung diri atau APD, kemudian kurangnya pengujian, dan juga kurangnya pedoman nasional mengenai pengobatan untuk COVID-19. Selain itu, 57% peserta di screening positif untuk stres akut, 48% di screening positif untuk gejala depresi, dan 33% positif untuk kecemasan. Selain itu, dari para partisipan melaporkan juga bahwa gangguan tidur sering terjadi, dengan 26% melaporkan masalah tidur yang parah atau sangat parah, dan juga tambahan sebesar 45% melaporkan masalah tidur sedang. Selain itu, 65% partisipan juga melaporkan bahwa gangguan stres mereka diakibatkan karena kesepian yang dialami. Setelah itu, terkait dengan physical inactivity. Banyak peluang untuk aktif secara fisik telah dihentikan, seperti pendidikan jasmani berbasis sekolah, pusat kebugaran, dan juga infrastruktur untuk aktif secara fisik seperti taman dan stadion tidak lagi digunakan karena pandemi COVID-19 ini. Selain itu, physical inactivity diperparah dengan arahan dan regulasi pemerintah untuk stay at home dan mempraktikkan social distancing. Ada kekhawatiran yang signifikan bahwa faktor-faktor ini meningkatkan resiko isolasi sosial yang telah terbukti berdampak negatif pada kesehatan mental. Dikarenakan pola physical inactivity dan sedentary behavior di sepanjang waktu dapat meningkatkan resiko kematian pada lansia. Dalam riset 100.839 laki-laki dan remaja perempuan Brazil, tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi dan waktu duduk yang berkurang dikaitkan dengan isolasi sosial yang lebih rendah. Dalam kelompok remaja Brazil lainnya, menemukan riset bahwa tidak berpartisipasi dalam kelas pendidikan jasmani meningkatkan kesempian, dan ini termasuk penunjang utama stresor. Melihat hal tersebut, tentunya physical activity merupakan sebuah elemen yang pasti terkena dampak negatif dari stay at home dan mandat social distancing sebagai akibat dari COVID-19 ini. Beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab juga memperburuk situasi dan kondisi dengan menyebarkan banyak berita tidak benar dan memicu tingkat stres dan kecemasan yang lebih parah pada masyarakat. Seperti halnya pada penelitian dengan menggunakan 3 survei kuesioner tentang penggunaan media sosial, keyakinan konspirasi, dan perilaku pelindungan kesehatan terkait COVID-19 di antara penduduk Inggris dan dilakukan secara online. Hal ini menghasilkan hubungan positif antara keyakinan konspirasi COVID-19 dan penggunaan media sosial sebagai sumber. Sehingga pemerintah setempat juga perlu melakukan tindak tegas seperti yang telah dilakukan di China.
Mereka menunjukkan kontrol pemerintah yang sangat kuat sejak Minggu ketiga Januari ketika kasus COVID-19 secara resmi dikonfirmasi. Terlepas dari lockdown di Wuhan, Provinsi Hubei, dan secara bertahap ke seluruh negeri. Ada langkah-langkah ketat untuk tidak mempromosikan berita palsu dan kepanikan sejak tahap awal. Selain itu, pemerintah provinsi yang berbeda juga turut membantu provinsi yang terkena dampak, seperti Hubei dan Wuhan, dengan berbagai jenis pasokan dan sumber daya, baik itu medis maupun sumber daya manusianya. Selain kontrol yang kuat juga diperlakukan transparansi dan demokrasi. Seperti halnya Korea Selatan terbukti berhasil menanggapi COVID-19 dengan mengungkapkan informasi akurat secara transparan dan berpegang pada demokrasi seluruh masyarakat. Dan pada kesimpulannya, COVID-19 menyebabkan tingkat stres pada manusia yang tinggi. Ya, karena disebabkan oleh kecemasan, ketakutan akan penularan virus, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain antar manusia juga diharapkan untuk melakukan social distancing yang menyebabkan kurangnya physical activity yang mengganggu kesehatan manusia. Sehingga untuk segera menyelesaikan masalah ini diperlukan langkah tegas dari otoritas tempat atau pemerintah dan juga tentunya kerjasama antar masyarakat. Dan berikut ini adalah referensi-referensi jurnal yang saya ambil, bisa dilihat di layar. Oke, next. Dan terima kasih untuk semuanya, dan apabila ada pertanyaan mungkin silahkan hubungi Sari Fitri Safira at student.ub.ac.id. Selamat malam dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.